Beta boleh koordinasi dulu dengan saat karena sekarang ada yang dikejar lagi. Sebagai info awal untuk masyarakat biar tidak semakin resah dan mengetahui pasti informasi ini. Begitu. Oke, kita sudah tangkap 10 teroris dengan barang bukti semua yang berbahaya untuk masyarakat. Kemarin dong mungkin tembak-tembak di gereja, mewakili bom, tapi karena itu sudah penuh di gereja. Sili betul belum ada berdiri. Sudah diamankan yang 10 orang. Sudah. Lagi dalam pengembangan yang sisa, mungkin ada. Dari situ kan bisa berkembang. Entah dia cari material atau barang-barang berbahaya untuk dia punya kepentingan itu. Kami sampaikan bahwa Densus 88 Anti Teror Polri itu diciptakan sebagai satuan khusus kontra terorisme yang tentunya memiliki kemampuan untuk menumpas setiap aktivitas terorisme di tanah air. Tim Densus 88 Anti Teror mengamankan 10 orang terduga teroris di Merauke, Papua, Sabtu, tanggal 29 Mei tahun 2021. Para terduga teroris itu diduga hendak melakukan bom bunuh diri di sejumlah gereja di Merauke. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangayi dari Jayapura, mengakui 10 orang terduga teroris itu diamankan sejak Jumat tanggal 28 Mei tahun 2021. Mereka diduga hendak aksi bom bunuh diri di sejumlah gereja yang ada di Merauke, Jagebok, Kurik, Semanggak, dan Tanah Miring. Untung menambahkan, para terduga teroris itu belum melancarkan aksi karena aparat keamanan telah berjaga di sejumlah tempat ibadah. Mereka mau tembak-tembak atau taruh bom di gereja tapi kita, aparat keamanan, sudah penuh, berjaga, di gereja, kata Untung seraya meminta wartawan agar bersabar karena masih dalam penyelidikan. Ketika ditanya kelompok itu berasal dari mana, Kapolres Merauke kembali meminta agar bersabar karena anggota masih bekerja. Yang pasti mereka diamankan dari beberapa lokasi di sekitar Merauke, ucap AKBP Untung tanpa mau menjelaskan lebih jauh. Asops Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto menyampaikan operasi Satgas Nemangkawi akan kembali diperpanjang selama 6 bulan ke depan. Menurut Imam, operasi itu akan diperpanjang dimulai tanggal 1 Juni tahun 2021 hingga tanggal 1 November tahun 2021 mendatang. Diperpanjang rencana 6 bulan, kata Imam saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 28 Mei tahun 2021. Imam menuturkan pihaknya juga akan kembali merumuskan pola operasi Satgas Nemangkawi, khususnya pemetaan pengejaran kelompok teroris KKB Papua yang masih tersisa. Untuk diketahui setidaknya ada 9 kelompok teroris kelompok kriminal bersenjata, KKB Papua yang masih menjadi target operasi. Total, anggotanya diperkirakan mencapai 150 orang. Saya menyampaikan kelompok mereka itu ada 7-9 kelompok. Namun yang kami petakan teridentifikasi kurang lebih 150 orang, kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, tanggal 20 Mei tahun 2021. Ia menyampaikan kelompok teroris KKB itu tak terpusat di suatu titik persembunyian. Lokasi persembunyian KKB Papua tersebut tersebar di sejumlah daerah di Papua. Mereka dibagi 7-9 kelompok yang terpencar di berbagai daerah. Dipetakan oleh aparat keamanan baik TNI maupun Polri bahwa mereka sudah dapat diidentifikasi kelompok-kelompoknya. Termasuk pimpinan-pimpinannya, jelasnya. Sebelumnya Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Kogab Wilhan 3, Kolonel ZIGN Suryastawa menyebut aparat gabungan TNI Polri saat ini tengah melakukan penyisiran ke lokasi-lokasi yang dianalisa sebagai tempat persembunyian kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau kelompok separatis teroris, KST, di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat. Hal ini kata Suryastawa lantaran orang-orang yang tergabung dalam KKB ini memang mesti diadili sehingga pencarian dan penyisiran terus dilakukan pihaknya. Sampai saat ini kita melakukan pengejaran dengan penyisiran ke lokasi yang dianalisa sebagai tempat persembunyiannya, cepat lambat teroris KKB harus diadili, kata Suryastawa Jumat, tanggal 28 Mei tahun 2021. Diakui Suryastawa selama ini para KKB juga kerap melontarkan berbagai informasi hoaks yang menjerumuskan. Namun pihaknya tak ingin menanggapi argumen-argumen atau pernyataan tidak benar yang disampaikan para KKB ini. Biarkan saja, yang jelas menjadi kewajiban kita menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, dan melindungi segenap warga negara dari ancaman manapun termasuk teroris KKB, kata dia.
Lagi pula kata Suryastawa, banyaknya informasi bohong yang terus disebarkan para KKB ini juga membuktikan bahwa saat ini mereka memang tengah terdesak. Para KKB ini telah terkepung oleh aparat gabungan TNI Polri. Terlebih, masyarakat Papua pun kata Suryastawa memang telah membenci para anggota KKB ini lantaran telah menimbulkan teror di tanah Cendrawasih. Saat ini gerakan teroris KKB sudah dibenci rakyat Papua karena sepak terjangnya suka menganiaya, merampas harta, memperkosa, membakar rumah warga, dan lainnya, kata dia.